Sejumlah tim relawan dari Republik Biru langsung melakukan fogging di Jalan Pramuka, Kecamatan Ponorogo Kota, setelah sebelumnya mendapat keluhan dan permintaan dari warga setempat untuk melakukan pemberantasan nyamuk demam berdarah dengue atau DBD. Warga terpaksa meminta bantuan kepada relawan karena kesal dengan lambannya pemerintah dalam penanganan kasus ini. Padahal di desa ini sudah terdapat lebih dari 12 warga yang terserang virus demam berdarah. Bahkan beberapa di antaranya masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Warga takut jika tak kunjung dilakukan fogging, korban demam berdarah semakin bertambah. Sementara pihak Dinkes yang diberikan laporan semenjak sepekan lalu tidak memberikan respon dengan dalih masih kehabisan stok obat fogging. Tinggal dua kemarin kan keponakannya sini toh, keponakannya bapak itu. Kenapa kemarin meninggal DB. Harapannya ya cepat ada penanggulangan gimana nggak menyebarnya virus itu toh apa? Nyamuk dari demam berdarah. Banyak laporan dari masyarakat. Ada di beberapa daerah sudah ada kepala dusun yang lumpuh. Banyak kemudian kami mencoba untuk peduli ketika pemerintah belum bisa hadir, obatnya habis atau alasan apa, kemudian kami ada setidaknya mereka menjadi tenang dan tidak gelisah. Itu yang pengen kami tanamkan. Di saat musim penghujan seperti ini, warga juga diimbau untuk melakukan 5M, yakni memberantas, mengubur, membakar, dan menguras, serta membersihkan tempat genangan air yang bisa dijadikan sarang dan bertelur nyamuk. Dari Ponorogo, Viranata Kusuma melaporkan. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Lobi Belajar Lebih Memahami. Baru saat ini kita menyimak satu paket berita dari Ponorogo, di mana di Ponorogo ada aksi fogging yang diminta oleh warga di sana ketika sudah melakukan pengajuan fogging kepada Dinas Kesehatan setempat, tidak ada tanggapan. Akhirnya dilakukanlah fogging oleh relawan dari Republik Biru. Nanti kita tanya kepada Dr. Edi bagaimana sebenarnya proses fogging yang ada di Sidoarjo ini, tahap-tahapannya seperti apa. Kita tanya nanti ke Dr. Edi. Saya ke Dr. Syamsu dulu. Pernah tidak Dok di Sidoarjo terjadi kasus sampai akhirnya rumah sakit kewalahan gitu dalam penanganannya? Sejak saya di RSUD Sidoarjo 2007 mungkin ya, sampai dengan sekarang alhamdulillah kita tidak pernah kewalahan terkait dengan kasus demam berdarah ini. Kita punya insya Allah kemampuan ya, rumah sakit punya Pemda ini, rumah sakit umum daerah Sidoarjo ini dengan 608 tempat tidur itu, dengan 5 spesialis anak, 7 spesialis penyakit dalam, dengan sarana prasarana termasuk laboratorium dan barang dan bank darahnya, kita insya Allah siap untuk Dok, kalau melihat rata-rata pasien demam berdarah ini dominasi oleh anak-anak ini, karena faktor apa penyebabnya Dok? Kembali ke patofisiologi demam berdarah. Jadi kita bermain pada cairan, kita bermain pada daya tahan tubuh seseorang. Saya melihat dari 2 faktor ini sebenarnya. Mengapa dari data yang kami miliki anak-anak lebih tinggi daripada dewasa. Gitu. Saat ini dari 12 pasien tadi, 1 meninggal dunia. Apakah semuanya masih dirawat di rumah sakit atau sudah ada yang dinyatakan sembuh Dok? Kalau yang ini sudah pulang sembuh. Sudah pulang sembuh. Baik. Saya ke Dr. Edi. Dok, tadi ada berita dari Ponorogo sampai akhirnya ada relawan yang melakukan fogging Dok. Sebenarnya untuk suatu daerah, suatu wilayah, kecamatan katakanlah, bisa mendapatkan fasilitas fogging dari Dinas Kesehatan itu, tahapannya seperti apa? Apakah memang harus ada kasus demam berdarah dulu di wilayah itu, atau demi pencegahan akhirnya fogging itu dilakukan di 18 kecamatan yang ada di Sidoarjo? Seperti apa Dok? Nah, gini ya, fogging atau salah satu kegiatan ya, salah satu kegiatan untuk memutus mata rantai, otomatis membunuh nyamuk ya, nyamuk dewasa ya. Cuman ya itu tadi, karena kita bermain dengan obat ya, dengan obat fogging ya. Selama ini kan kita masih menggunakan malathion ya, malathion untuk membunuh nyamuk. Yang kita khawatirkan seandainya ya, kita ndak masyarakat sih boleh, cuman akan memberitahukan pada kami. Soalnya campuran obat malathion dengan solar ini harus sesuai. Kalau enggak, misalkan
Ini yang kita khawatirkan ini nyamuknya jadi resisten ya. Oke. Nah, itu yang kita khawatir. Makanya yang utama itu sebetulnya 3M itu tadi ya. Oke. 3M plus ya, 3M plus itu yang sebetulnya yang utama. Oke, katakanlah masyarakat sudah melakukan 3M+, tapi masih ada kasus demam berdarah di wilayah itu. Ketika ada kasus semacam itu, bagaimana seharusnya masyarakat untuk meminta kepada dinas kesehatan untuk dilakukan fogging gitu di wilayahnya? Langsung kalau ada kasus itu yang kita lakukan fogging fokus ya. Fogging fokus itu fogging di tempat kasus itu terjadi ya. Dengan diameter sekitar dengan areal ya, dengan areal sekitar 200 meter sampai 100 meter ya di kejadiannya di sini ya, sekitarnya akan kita semprot sekitar 100 meter dan masyarakat seandainya ada kasus seperti itu agar segera melaporkan ke puskesmas. Ya, puskesmas otomatis juga dia akan dilengkapi juga dengan data-data ya, data-data yang misalkan dia barusan dirawat dari rumah sakit umum, otomatis kan di situ ada data untuk berapa trombositnya, berapa hematokritnya dan lain sebagainya. Kalau memang sudah ada, oh ini memang betul diagnosa DHF ya, ya kita langsung berarti lakukan. Prosesnya seperti itu ya dok ya? Baru ada pasien yang positif menderita DBD baru dilakukan fogging. Itu berapa biayanya dok? Enggak bayar. Ada kita enggak ada biaya. Kalau fogging fokus enggak ada biaya, kecuali ada peran serta masyarakat ya. Masyarakat mengadakan sendiri atau apa, swadaya masyarakat ya. Itu sampai dengan akhir Januari ini sudah melakukan fogging di beberapa tempat dong. Ya ada berapa yang kemarin yang terakhir yang tempat Kecamatan Candi ya, kemarin ada di Candi, kemudian di sekitar Sidoarjo sini ya. Sudah ada 3-4 jadi fokus ya yang fokus kita begitu ya. Oke, baik. Saya ke Dr. Syamsu. Dok, saat ini kan penyakit ini kan memang belum ada vaksinnya begitu ya? Iya. Itu kenapa bisa sampai saat ini vaksin itu kok bisa sampai formulanya belum ketemu, itu kira-kira apa penyebabnya dok? Jadi ini bermain pada tadi daya tahan tubuh seseorang, kemudian dan juga proses gangguan pada plasma dan sebagainya, sehingga sampai dengan sekarang kita belum punya vaksin untuk DHF tersebut gitu ya. Berarti yang memang hanya bisa dilakukan adalah upaya pencegahan sebaiknya begitu ya. Yang paling utama sebenarnya itu adalah preventifnya. Kalau dan untuk saat memutus ini, mata rantainya. Oke, gitu selain 3M itu tadi dok, mengubur, menguras, apalagi menutup. Dengan kondisi saat ini bisa ditambahin apa lagi dok yang bisa dilakukan masyarakat? Itu memantau tadi. Memantau daerah lingkungannya, sekitarnya. Iya, perilaku dan daya tahan tubuh seseorang. Jadi kalau misalkan semakin bagus tingkat pendidikan sosial ekonomi seseorang, kemudian pola hidupnya semakin bagus, insya Allah itu juga akan membantu daripada apa yang disampaikan oleh Pak Edi tadi. Gitu ya. Oke. Kalau pasien dalam kondisi yang sangat kritis begitu dok, sehingga kehilangan banyak darah begitu, ini sampai dengan saat ini di Sidoarjo pernah tidak dok mengalami sampai kekurangan darah untuk pasien DBD begitu dok? Kita punya link dengan provinsi, sehingga antara bank darah, PMI dan provinsi ini mekanismenya cepat sekali, sehingga kita tidak ada masalah kaitannya dengan. Dok, ini kan ada banyak masyarakat yang meyakini ada beberapa obat-obat atau bahan-bahan tradisional tertentu yang bisa meningkatkan trombosit. Nah, itu nanti kita bahas di segmen selanjutnya ya dok ya. Tetaplah bersama kami pemirsa, Lobby akan segera kembali sesaat lagi.